Alifu rahimahullah nabihi wa bi ulumi fid darini amin ya rabbal alamin. Al-faslus sabi'u, pasal yang ketujuh. Bima akhbarallahu ta'ala bihi, menjelaskan tentang apa-apa yang dikabarkan oleh Allah SWT fi kitabil aziz, di dalam kitab Al-Quran yang mulia. Min adimi qadrihi, tentang agungnya kadar Rasulullah SAW. Wa syarifi manzilihi, dan mulianya kedudukan Rasulullah SAW. Alal anbiya'i, atas para nabi-nabi yang lain. Wa khutwati rutbatihi, dan tingginya kehormatan derajatnya Rasulullah SAW. Pasal ini menjelaskan tentang bagaimana Allah menghormati, menyanjung, meninggikan derajat Rasulullah SAW dibanding para nabi-nabi yang lain. Qauluhu ta'ala, berfirman saqan nabiyyi lama ataitukum min kitabin wa hikmatin summa ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunnahu qala aqrartum ahadtum ala dzalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu ana ma'akum nasyahidin. Surah Ali Imran ayat 81. Qauluhu ta'ala, berfirman Allah Ta'ala di dalam salah satu ayat Al-Quran, surat Ali Imran ayat 81, yang menceritakan tentang bagaimana Allah memuliakan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Wa idza akhadallahu mitsaqan nabiyyin, dan mengambil, menetapkan perjanjian kepada para nabi-nabi. Lama ataitukum min kitabin wa hikmatin. Sungguh apa-apa yang aku datangkan kepada kamu sekalian, min kitabin, daripada kitab-kitab, wa hikmatin, dan hikmah-hikmah. Summa ja'akum, kemudian datang kepada kamu sekalian, rasulun, seorang utusan, musaddiqul lima ma'akum, yang membenarkan terhadap apa-apa yang ada pada kamu sekalian. Latu'minunna, sungguh kamu sekalian percaya bihi, dengannya. Walatansurunnahu, dan sungguh kamu sekalian akan benar-benar menolongnya. Qala, berfirman Allah SWT, aqrartum, apakah kamu mengakui, berikrar mengakui, wa akhadtum ala dzalikum isri, dan kamu mengambil atas demikian itu isi perjanjian-perjanjianku. Qalu, mereka para nabi berkata, aqrarna, kami berikrar mengakui terhadap perjanjian itu. Qala, berfirman Allah, fashhadu, maka bersaksilah kamu sekalian, beri kesaksianlah kamu sekalian. Wa ana ma'akum, dan aku Allah ma'akum, beserta kamu sekalian, minasyahidin, termasuk orang-orang yang menyaksikan. Surat Ali Imran ayat 81. Qala Abul Hasani Al-Qabisi, telah berkata Syekh Abul Hasan Al-Qabis, istahassallahu ta'ala, telah mengkhususkan Allah Subhanahu wa ta'ala Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bifadlin, dengan keutamaan yang banyak, ya. Lam yu'tihi, yang tidak pernah diberikan ghairahu, kepada yang lainnya. Keutamaan Rasulullah itu
banyak sekali yang tidak diberikan kepada nabi-nabi, kepada makhluk lain, kepada Rasul yang lain selain Nabi Muhammad SAW. Abanahu bihi. Allah menampakkan yang seperti itu. Wahwa, dan cara menerangkan, menampakkan Allah yang seperti itu, ma dzakarahu fi hadhil ayati, seperti apa-apa yang telah disebutkan Allah fi hadhil ayati, di ayat ini. Qala al-mufassiruna, berkata para ahli-ahli tafsir, ahadallahul mitsaqa bil wahyi. Allah telah menetapkan, mengambil perjanjian bil wahyi, melalui wahyu. Falam yab'as nabiyan, maka tidak diutus seorang nabi illa dzukira lahu Muhammadan, kecuali disebutkan pada nabi itu Muhammadan, tentang Nabi Muhammad, wa na'tahu, dan sifat-sifat Nabi Muhammad. Wa akhadha alaihi, dan mengambil kepada nabi itu misaqahu, akan perjanjian. In adrakahu, jika nabi itu jumpa dengan Rasulullah, sempat jumpa dengan Rasulullah. La yu'minan nabihi, sungguh dia akan benar-benar beriman, percaya kepada Rasulullah SAW. Saking mulianya Rasulullah SAW, Muhammad Rasulullah SAW. Di dalam ayat ini, Allah menampakkan kemuliaan Rasulullah Muhammad SAW itu dengan mengambil perjanjian sebelum diutus Nabi itu kepada umat manusia. Sekalipun Rasulullah belum lahir, nabi-nabi yang diutus sebelum masa Rasulullah SAW itu sebelum diutus sudah diceritakan tentang kemuliaan Rasulullah. Sudah disebutkan tentang Rasulullah SAW, makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah SWT. Dan di dalam ayat ini Allah juga menjelaskan bahwa kepada mereka para nabi-nabi yang diutus sebelum Rasulullah hadir itu, mereka diambil perjanjiannya, diberikan sifat-sifat mulianya Rasulullah SAW. Diambil perjanjiannya supaya mereka ketika nanti memang benar-benar berjumpa dengan Rasulullah SAW, mereka beriman, benar-benar beriman. Qala Ali bin Abi Thalib, telah berkata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, lam yab'asullahu nabiyyan, Allah tidak akan mengutus seorang nabi min Adama, dari Bani Adam. Faman ba'dahu, dan orang-orang sesudah Nabi Adam. Illa akhada alaihi, kecuali Allah mengambil perjanjian, al-ahda, perjanjian, fi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mengambil perjanjian itu melalui diceritakannya Rasulullah kepada Nabi yang akan diutus itu, dan diambil perjanjiannya supaya nanti seandainya ketemu dengan Nabi Muhammad SAW, mereka para Nabi yang diutus itu beriman, benar-benar beriman. Lain Bu Isa, sungguh seandainya diutus Nabi Muhammad SAW, wa huwa hayyun, sedangkan Nabi itu masih hidup, la yu'minan nabihi, sungguh mereka akan benar-benar beriman kepada Nabi Muhammad, wala yang surannahu, dan sungguh mereka akan menolong Nabi Muhammad SAW. Wa ya'khudhal ahda bidzalika ala qaumihi, dan juga mengambil perjanjian dengan demikian itu ala qaumihi, atas kaumnya Nabi. Nah, ini yang kemungkinan para nabi itu diantaranya ketemu dengan Nabi Muhammad SAW itu
ketika peristiwa Isra Mi'raj. Di dalam peristiwa Isra Mi'raj itu, para nabi seluruhnya berkumpul, sholat di Masjidil Aqsa, kemudian diimami oleh Rasulullah SAW. Dan ini menjadi salah satu bukti bahwa para nabi-nabi itu la yu'minan nabihi wa la yansurunnahu. Sungguh benar-benar beriman kepada Nabi Muhammad, wa la yansurunnahu, dan sungguh benar-benar menolong kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nahwu anis sudi, dan yang seumpamanya dari Syekh Sudi wa Qadadata, dan dari Syekh Qatadah, fi ayyin tadammanat fadlahu min ghairi wajhin wahidin, tentang bagaimana Allah mengumpulkan keutamaan-keutamaan Rasulullah yang tidak pernah diberikan kepada seorang pun, sisi seorang pun. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, wa idh akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadna minan nabiyyin, dan tatkala kami ambil dari para nabi-nabi itu mitsaqahum, perjanjian-perjanjian terhadap mereka. Wa minka, dan dari engkau. Wa min Nuhin, dan dari Nabi Nuh. Wa Ibrahim, dan Nabi Ibrahim. Wa Musa, dan Nabi Musa. Wa Isa bin Maryam, dan Nabi Isa bin Maryam. Wa akhadna minhum, dan kami ambil dari mereka itu mitsaqan ghalidha, perjanjian yang agung, perjanjian yang berat. Surat Al-Ahzab ayat ke-7. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini ayat berikutnya yang menceritakan bahwa Allah mengambil perjanjian juga kepada nabi-nabi yang lain. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, inna, sesungguhnya kami, auhayna, telah mewahyukan ilaika, kepada engkau. Kama auhayna, sebagaimana kami wahyukan, ila Nuhin, kepada Nabi Nuh, wan nabiyina min ba'dihim, dan nabi-nabi sesudahnya. Wa auhayna ila Ibrahim, dan kami wahyukan kepada Nabi Ibrahim. Wa Ismaila, dan kepada Nabi Ismail. Wa Ishaq, dan kepada Nabi Ishaq. Wa Ya'qub, dan kepada Nabi Ya'qub. Wal asbati, dan asbat-asbatnya, kedudukannya. Yakub, dan Nabi Yakub, dan yang sederajat dengan Nabi Yakub, semasa dengan Nabi Yakub. Wa Isa, dan Nabi Isa. Wa Ayyub, dan Nabi Ayyub. Wa Yunus, dan Nabi Yunus. Wa Haruna, dan Nabi Harun. Wa Sulaiman, dan Nabi Sulaiman. Wa ataina, dan kami berikan Dawud, kepada Nabi Dawud, Zaburo, akan kitab Zabur. Wa rusulan, dan rasul-rasul, kepada rasul-rasul, qad qasasnahum, sungguh kami telah kisahkan kepada mereka, alaika, atas engkau. Min qablu, sebelum Nabi Muhammad, engkau Nabi Muhammad lahir. Wa rusulan, dan kepada rasul-rasul, lam naksushum alaika, yang tidak kami ceritakan kepada mereka itu, alaika, kepada engkau Nabi Muhammad. Wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah berkata-kata kepada Musa takliman, dengan sebenar-benarnya firman, dengan sebenar-benarnya perkataan. Rusulan, para rasul itu, mubasyirina, memberi peringatan-peringatan, berita kabar gembira. Wamungdirina, dan rasul itu memberi peringatan-peringatan akan akibat-akibat siksa. Li'alla yakuna linnasi, agar manusia-manusia menjadi Allahi, atas Allah itu hujjatun, alasan. Ba'da rusul, sesudah mereka diberi utusan.
Nah, apa-apa yang dikabarkan oleh para rasul itu tentang janji pahala Allah, janji gembira mendapat pahala, mendapat surga, dan peringatan jika menentang kepada Allah, ada ancaman neraka, itu sudah disampaikan oleh para rasul-rasul. Agar manusia tidak menjadikan hujah, tidak menjadikan alasan, kami tidak pernah menerima kabar tentang kabar-kabar baik dari Allah SWT. Nah, ba'da rusul, sesudah Rasul itu datang, tidak ada lagi manusia yang bisa berhujjah. Karena manusia-manusia sudah diberikan utusan oleh Allah SWT. Wa kanallahu azizan hakimah. Dan Allah itu maha mulia, maha bijaksana. Lakinillahu yashhadu bima anzala ilaik. Allah SWT menyaksikan dengan apa-apa yang telah Allah turunkan kepada engkau Muhammad. Anzalahu bil ilmihi, Allah menurunkan dengan maha taunya, dengan ilmunya Allah. Wal malaikatu, dan malaikat-malaikat, yashhaduna, mereka sama-sama menyaksikan. Wa kafa billahi syahida, dan cukup Allah syahidan sebagai seorang saksi. Waruya, dan diriwayatkan An Umar bin Khattab dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Annahu sesungguhnya Umar bin Khattab qala fi kalami baka bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata-kata tentang menangisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada satu peristiwa di mana Sayyidina Umar mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneteskan air mata. Faqala, maka berkata Sayyidina Umar, bi abi anta wa ummi, demi bapak engkau dan ibu engkau. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Laqad balagha min fadilatika indallahi. Sungguh telah sampai keutamaan-keutamaan engkau itu dari sisi Allah SWT. An ba'asaka, sesungguhnya bahwa engkau, an ba'asaka, bahwa Allah mengutus engkau akhirul anbiya'i, sebagai akhir para nabi-nabi. Wa dzakaraka fi awwalihim, dan Allah menceritakan tentang engkau fi awwalihim, di awal-awal mereka itu diutus. Ini perkataan Sayyidina Umar ketika menghibur Rasulullah SAW ketika sedih. Di antaranya peristiwa Rasulullah itu ketika sedih adalah ketika kehilangan kakeknya, ketika kehilangan Sayyidina Khadijah. Sayyidatina Khadijah, istri Rasulullah SAW yang paling disayang. Di antara sedihnya Rasulullah yang meneteskan air mata itu, ketika Sayyidina Ibrahim putra Rasulullah itu sedo kapundhut. Itu Rasulullah meneteskan air mata. Nah, Sayyidina Umar di dalam salah satu peristiwa Rasulullah meneteskan air mata itu, Sayyidina Umar menghibur dengan kata-kata, demi bapak dan ibu engkau, wahai Rasulullah, sungguh Allah itu memberikan kemuliaan-kemuliaan kepada engkau. Bahwa engkau ini diutus sebagai akhir para nabi. Dan Allah menceritakan tentang engkau pada ketika nabi-nabi itu mau diutus. Alangkah mulianya engkau ya Rasulullah, jangan sedih gitu ya. Faqala, maka berfirman Allah, wa id ahadna minan nabiyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Dan ketika kami ambil perjanjian dari para nabi-nabi itu, mitsaqahum, perjanjian-perjanjian mereka, wa minka, dan dari engkau, wa min Nuhin, dan dari Nabi Nuh, wa Ibrahim, dan dari Nabi Ibrahim, wa Musa, dan dari Nabi Musa,
wa Isa bin Maryam, dan dari Nabi Isa bin Maryam. Wa akhadna minhum, dan kami ambil dari mereka itu mitsaqan ghalidha, perjanjian yang agung, perjanjian yang berat. Al-Ahzab ayat 7. Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, demi bapak dan ibu engkau ya Rasulullah. Laqad balagha, sungguh telah datang, telah sampai. Min fadilatika, dari kemuliaan-kemuliaan engkau, dari keutamaan-keutamaan engkau, indahu, pada sisi Allah. Anna ahlan nari, sesungguhnya ahli-ahli neraka. Yawadduna, mereka itu sangat berharap, ayyakunu, supaya mereka itu atau menjadi orang yang taat kepada engkau. Wahum baina atbaqiha yu'adzabuna, sedangkan mereka di antara lapisan-lapisan neraka itu yu'adzabuna, mereka disiksa. Wahai Rasulullah, ini masih meneruskan perkataan dari Sayyidina Umar. Wahai Rasulullah, demi bapak dan ibu engkau ya Rasulullah, sungguh keutamaanmu itu saking utamanya engkau, sampai ahli neraka itu sangat mengharap-harap untuk taat kepada engkau. Sedangkan mereka kondisinya disiksa. Sampai dalam kondisi disiksa itu, para ahli neraka itu saking tahu mulianya Rasulullah SAW, masih mengharap-harap untuk taat kepada Rasulullah SAW. Ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasulah. Ya laitana, harapannya ahli neraka yang dalam firman Allah surat Al-Ahzab ayat 66. Ya laitana, barangkali kami ata'na Allah, taat kepada Allah, wa ta'na Rasulah, dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi menyesalinya para ahli neraka itu yang sudah masuk neraka di dalam lapisan-lapisan di mana mereka disiksa, itu mereka masih berharap-harap untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Qatadah, telah berkata Syekh Qatadah, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW, qala, beliau berkata, kuntu, keadaan aku, awalal anbiya'i fil khalqi, itu adalah nabi yang paling pertama di dalam penciptaannya. Wa akhirahum, dan aku menjadi paling akhir dari mereka para nabi dan rasul itu, fil ba'si, ketika diutusnya. Falidzalika, maka karena itu, waqa'a dzikruhu, terjadi penyebutan Nabi Muhammad itu, muqaddiman guna, didahulukan pada ayat ini, qabla Nuhin, sebelum Nabi Nuh, wa ghairihi, dan sebelum nabi-nabi yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di dalam beberapa riwayat yang paling jelas itu di dalam kitab Daqaiqul Ahbar dikisahkan bahwa sebelum Allah menciptakan makhluk-makhluk yang lain, sebelum Allah menciptakan para nabi-nabi, mengutus para nabi-nabi, itu ruh Rasulullah adalah yang dicipta paling pertama. Diciptakan di dalam kitab Daqaiqul Ahbar itu, bahwa manusia-manusia yang dicipta berikutnya itu lalu memandang kepada ruh Rasulullah SAW. Nah, ini sesuai dengan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Qatadah, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, bersabda, kuntu awwalal anbiya'i fil khalqi, sesungguhnya aku itu adalah nabi yang paling pertama dicipta, wa akhiruhum fil ba'si, dan saya menjadi yang paling akhir fil ba'si, ketika diutusnya. Walidzalika, maka yang demikian itu waqa'a dzikruhu, terjadi penyebutan Nabi Muhammad di dalam ayat yang tadi,
muqaddiman menjadi didahulukan guna di dalam ayat tadi, qabla Nuhin, sebelum Nabi Nuh, wa ghairihi, dan nabi-nabi yang lain. Inilah kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan di dalam ayat Al-Quran, di dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan manfaat barokah ngaji kita pada pagi ini, hari ini. Kita semakin cinta kepada Rasulullah, semakin mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita kebagian kepada syafaat Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Qala Samarqandi, wallahu a'lam bishawab. Berikutnya akan dilanjutkan oleh para kiai yang lain. Mudah-mudahan manfaat barokah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa bil taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.